ngapain sih? Nah, di sini kita itu mau membuat video diskusi tentang model regresi linear berganda. Nah guys, di sini tuh ada yang tahu nggak apa itu model regresi linear berganda? Kalau ada yang tahu, coba jelasin dong. Aku mau ngejelasin sih. Regresi linear berganda itu adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Model ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen. Nah, apa sih model umum regresi linear berganda? Ada yang bisa jelasin nggak sih? Oke, saya coba jelasin ya guys ya. Model umum regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut. Y atau variabel independen sama dengan koefisien regresi 0 ditambah koefisien regresi 1 dikali variabel independen 1 ditambah koefisien regresi 2 dikali variabel independen 2 sampai seterusnya koefisien regresi n dikali variabel independen n ditambah error atau residu kayak gitu guys. Oh gitu ya rumusnya. Asumsi-asumsi dasar tuh ada berapa sih teman-teman? Aku mau coba jawab deh. Apa? Asumsi-asumsi dasar itu ada 6. Apa aja tuh? 6. Yang pertama itu adalah linearitas, yaitu hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen harus linear. Yang kedua itu yaitu independensi, yaitu observasi harus independen satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu homokedastisitas, yaitu varian error harus konstan untuk semua nilai variabel independen. Ada yang bisa lanjutin nggak sih? Aku kayaknya cuma tahu itu aja deh. Kayaknya Sophia sih yang mau lanjutin. Oke, baik guys, aku lanjutin. Yang nomor 4 itu ada normalitas, yaitu error harus didistribusi normal. Yang kelima ada multikolonialitas atau variabel independen tidak boleh memiliki korelasi yang sangat tinggi satu sama lain. Yang terakhir autokorelasi, error tidak boleh memiliki korelasi dengan dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau misalnya di asumsi-asumsi dasar itu tidak terpenuhi, jadi bagaimana sih guys? Maka model regresi linear berganda tidak dapat digunakan atau hasilnya tidak akurat. Oh berarti itu dia nggak bisa ada kurang satu ya? Iya. Walaupun cuma satu. Oh gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas tentang fenomena ekonomi yang ada di Desa Sungai Duren dan kira-kira komoditas apa sih yang menjadi sumber mata pencarian utama di Desa Sungai Duren yang bisa kita jadikan fenomena ekonomi dan bisa nanti untuk kita rumuskan kembali. Aku mau jawab nih teman-teman. Dari hasil pengamatan yang aku lihat yang dilakukan di Desa Sungai Duren, kami mendapatkan salah satu fenomena ekonomi yang yaitu pendapatan petani padi sawah. Di sini dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa, yaitu yang pertama ada pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan pendidikan petani. Di sini untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pendapatan petani padi sawah. Di mana luas lahan sama dengan X1, yaitu luas lahan pertanian adalah salah satu faktor yang paling langsung dan signifikan mempengaruhi pendapatan petani. Semakin luas lahan yang dimiliki dan diolah oleh petani, semakin besar potensi produksi padi yang dapat dicapai. Hal ini secara langsung meningkatkan jumlah hasil panen yang dapat dijual oleh petani. Yang kedua yaitu tenaga kerja atau sama dengan X2, di mana jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk mengelola dan memelihara lahan pertanian juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pendapatan petani. Yang ketiga yaitu pendidikan petani atau sama dengan X3, di mana tingkat pendidikan petani dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola lahan secara efektif, mengadopsi praktik pertanian modern, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Teman-teman, di sini aku mau bertanya tentang untuk menganalisis variabel-variabel ini, bagaimana menggunakan model regresi linear berganda. Teman-teman ada yang tahu nggak sih rumusnya apa aja? Oke, untuk itu kan sudah dijelaskan tadi fenomena ekonomi yang ada di Sungai Duren. Dari fenomena itu kita bisa merumuskan kembali ke model
linear berganda yang telah saya jelaskan di awal, yaitu rumusnya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah error, di mana Y adalah pendapatan petani sawah, X1 adalah luas lahan, X2 jumlah tenaga kerja, X3 tingkat pendidikan terakhir petani. B0 adalah intercept, beta 1, beta 2, beta 3 adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Dan yang terakhir itu error. Gitu. Oh gitu ya rumusnya. Oh ternyata rumusnya nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Ya. Tapi ini harus teliti teman-teman, karena kalau salah satu aja kita salah angkanya, nah itu bakalan salah semua. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih variabel dummy itu apa? Apa ada yang bisa jelasin? Aku mau jelasin. Variabel dummy adalah variabel kategorikal yang digunakan dalam model regresi untuk menggantikan variabel kategorikal asli. Variabel kategorikal asli hanya dapat memiliki beberapa nilai tertentu, sedangkan variabel dummy memiliki dua nilai 0 dan 1. Teman-teman ada yang mau menjelaskan, ada mau menambahkan lagi nggak? Oke, izin menambahkan ya. Dalam model regresi linear berganda, variabel dummy digunakan sebagai data independen, dapat menambah variabel dummy ke data independen sebelum membuat model regresi. Hal ini akan memungkinkan untuk menganalisis efek dari setiap kategori terhadap data independen. Pada fenomena di atas, terdapat variabel dummy yaitu X3, tingkat pendidikan terakhir petani, yang memiliki nilai 1 untuk SMA, sedangkan 0 untuk lainnya, SD dan SMP. Gitu guys. Ini abis ini kita bahas tentang data nggak sih? Ya, kita harus Iya sih, membuat kita harus membuat data. terus kita nanti akan memodelkannya lagi. Nah, mencari datanya di Kita mana? mencari data yuk, kita buka Google atau jurnal-jurnal gitu. Nanti masukkan ke Ini teman-teman aku dapat nah data tentang Sungai Duren, tentang padi sawah. Oke, nanti kita akan melanjutkan untuk Diskusi. menganalisis pendapatan usaha tani pada Iya, sawah nanti. pakai SPS. SPSS. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Di room Zoom aja gak sih? Iya, di room Zoom aja. Bye. Bye-bye. Nanti kami akan Bye. melanjutkan lagi. See you. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang model regresi linear berganda, di mana kita akan memaparkan lebih jelas data yang sudah kita olah menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin dari Cindy bisa menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data variabel luas lahan tenaga kerja, pendidikan terakhir terhadap pendapatan petani nanas. Nah, di sini berikut data variabelnya ada 3 variabel independen atau dikenal dengan X, yaitu luas lahan, tenaga kerja, dan pendidikan. Kemudian ada variabel dependen Y atau dikenal dengan Y, yaitu pendapatan petani nanas. Nah, di sini yang pertama yaitu luas lahannya ada 1000, tenaga kerjanya ada 2 orang, pendidikan terakhirnya yaitu SMA, dan pendapatannya yaitu 5 juta rupiah. Yang kedua yaitu ada luas lahannya 2000, tenaga kerjanya 3, pendidikan terakhirnya SD, dan pendapatannya yaitu 7 juta rupiah. Yang ketiga, luas lahannya 1500, tenaga kerjanya 2, pendidikan terakhirnya SMA, dan pendapatannya yaitu 6 juta rupiah. Yang keempat, luas lahannya yaitu 3000, tenaga kerjanya 4, pendidikan terakhirnya yaitu SD, dan pendapatannya yaitu 9 juta rupiah. Dan yang kelima yaitu luas lahannya yaitu ada 2500, tenaga kerjanya yaitu 3, dan pendidikan terakhirnya SMA, pendapatannya yaitu 8 juta rupiah. Nah, di sini yaitu respondennya ada 30. Nah, kalian dapat melihat sendiri di sini datanya ada 30. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisis regresi linear berganda.
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel luas lahan atau dikenal dengan X1, tenaga kerja atau dikenal dengan X2, pendidikan terakhir dikenal dengan D1 terhadap pendapatan petani nanas. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS for Windows Release 6, maka diperolehkan hasil sebagai berikut. Di sini yaitu konstantanya yaitu ada 1.627.337.000. Ketika semua variabel independen X bernilai 0, maka nilai variabel dependen Y akan bernilai 1.627.337.000. Yang kedua ada luas lahan atau dikenal dengan X1 yaitu 29,863. Ketika luas lahan meningkat sebesar 1 unit, maka pendapatan akan meningkat sebesar 29,863 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Yang ketiga yaitu tenaga kerja atau dikenal dengan X2 dengan angka 1.920.433.000. Ketika tenaga kerja meningkat sebesar 1 unit, maka pendapatan akan meningkat sebesar 1.920.433.000 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Yang terakhir yaitu ada tingkat pendidikan atau dikenal dengan D1 mendapatkan angka min 1.16296. Ketika pendidikan meningkat sebesar 1 unit, maka pendapatan akan menurun sebesar 1.6296 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Nah, baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Cindy atas pemaparannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Sophia. Baik, saya akan melanjutkan bagian kedua itu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini terdiri dari 3. Yang pertama itu pengujian parsial atau sering disebut dengan PGT. Ini dimaksud untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini, uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa jauh luas lahan X1, tenaga kerja X2, dan pendidikan D1 berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan petani nanas atau Y. Adapun hasil hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Di sini ada tabel koefisien berdasarkan perhitungan pengujian variabel QGT menggunakan aplikasi SPSS 26 dapat diketahui bahwa luas lahan X1 diperoleh terhitung sebesar 1,144. Koefisien ini tidak signifikan. V dikurang value sama dengan 0,263 lebih besar dari 0,05 dan memiliki nilai beta 0,087 yang menunjukkan luas lahan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani nanas. Yang kedua ada tenaga kerja atau X2 diperoleh terhitung sebesar 10,485. Koefisien ini signifikan. V dikurang value sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai beta 0,911 yang menunjukkan model berpengaruh positif terhadap pendapatan petani nanas. Yang ketiga, pendidikan atau D1 diperoleh terhitung sebesar min 0,067. Koefisien ini tidak signifikan. P dikurang value sama dengan 0,947 lebih besar dari 0,05 dan memiliki nilai beta min 0,006 yang menunjukkan tenaga model berpengaruh negatif terhadap penghasilan petani nanas. Yang kedua itu adalah pengujian secara bersama atau UJF. Uji hipotesis secara bersama antara variabel bebas, dalam hal ini antara luas lahan atau X1, tenaga kerja X2, pendidikan D1 dan pendapatan petani nanas Y. Hasil analisis secara bersama-sama berdasarkan hasil analisis dengan bantuan program SPSS for Windows Release 12 diperoleh hasil berikut.
tabel ANOVA. Dari perhitungan dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 56,123 dengan signifikan sebesar 0,00. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka nilai F hitung yang diperoleh tersebut signifikan. Jadi, dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif antara luas lahan X1, tenaga kerja X2, dan pendidikan D1, serta bersama-sama terhadap pendapatan petani atau Y. Yang ketiga, uji koefisien determinasi atau R-square. Uji R-square digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, besarnya pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan pendidikan terhadap pendapatan petani nanas diketahui dari harga koefisien determinasi simultan R-square sebagai berikut. Berikut adalah tabel model Sumeri. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh R-square sebesar 0,866 yang menunjukkan bahwa pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan pendidikan terhadap pendapatan petani nanas sebesar 68,6%. Sisanya sebesar 13,4% dipengaruhi oleh faktor yang tidak dibahas pada penelitian ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Sophia atas pemaparannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas data yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual normal atau mendekati normal. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil berikut. Bisa kita lihat pada tabel, berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa penyebaran pot berada di sekitar dan sepanjang garis 45 derajat. Dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal. Yang kedua itu ada uji multikolinearitas, yaitu ada tidaknya multikolinearitas dapat pula dilihat pada nilai toleransi dan VIV, yaitu jika nilai toleransinya besar dari 0,10 dan VIV-nya kecil dari 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Jika nilai toleransinya kecil dari 0,10 dan VIV-nya besar dari 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut. Bisa kita lihat pada tabel koefisien berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai toleransi luas lahan sebesar 0,884, nilai toleransi tenaga kerja sebesar 0,682, nilai toleransi pendidikan sebesar 0,705. Sedangkan VIV variabel luas lahan sebesar 1,131, VIV variabel tenaga kerja sebesar 1,496, VIV variabel pendidikan sebesar 1,419. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas dalam regresinya. Yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas, yaitu suatu keadaan di mana varians dan kesalahan penggunaan tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Bisa kita lihat pada tabel, dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Titik-titik dan tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik dapat membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dan penyebaran titik-titik data tidak terpola, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian. Yang keempat itu uji autokorelasi. Bisa kita lihat pada tabel model Sumeri, hasil uji
autokolerasinya di atas diperoleh angka uji Durpin Watson sebesar 2,484. Angka ini berada di antara 1,66 hingga 2,26 yang berarti ada autokolerasi dari model tersebut sehingga kurang layak untuk digunakan dalam penelitian. Mungkin sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat. Terima kasih.